Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UEP, kembali lagi di Cerkam, Cerita Kampus, podcast yang menceritakan hal-hal yang menarik, cerita-cerita unik dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di Universitas Wijaya Putra. Di kegiatan podcast Cerkam kali ini, GM saya, setiap minggu itu kita berdiskusi tentang tema. Nah, tema kali ini seru sekali, yaitu saudara yang terdampak. Nah, apa sih dampaknya saudara yang terdampak seperti apa? Jadi kali ini di podcast Cerkam kami mengundang kepala sekolah dari SMA Wijaya Putra, yaitu Bapak Andre Priyono SPD MSI. Halo Bapak, selamat datang di podcast Cerkam. Selamat datang di Cerkam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Biasanya saya dan Pak Andre ini bertemu di luar ya Pak ya. Iya, Sekarang sekali kita ketemu di luar. Saya mengajak Pak Andre untuk datang ke podcast Cerkam untuk dilihat oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Putra. Ya, alhamdulillah. Pak Andre, Iya, Bu. jadi GM saya kemarin itu menyampaikan Iya. podcastnya ini temanya saudara yang terdampak. Karena SMA Wijaya Putra ini adalah saudara kami, Iya. jadi saya mengundang Pak Andre, kita ingin membicarakan Bapak sebagai saudara kami ini terdampak seperti apa, gitu. Iya. Pak Andre, untuk mengawali podcast kita, saya ingin flashback ke tahun 2020. Di tahun 2020, Mas Menteri kita tercinta, Mas Nadiem Makarim, itu mencanangkan suatu program yang sangat luar biasa, Iya, yaitu Merdeka Belajar. betul. Di tingkat perguruan tinggi, itu ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana dengan di sekolah, Pak Andre? Sebenarnya hampir sama ya. Sama-sama kita melaksanakan Merdeka Belajar. Cuman kalau di sekolah itu ada Project P5. Jadi ada profil Pancasila, tapi di situ adalah proyek yang dalam sebuah proyek harapannya memang ada kegotong royongan, nasionalisme. Tapi di sini adalah proyek-proyek yang harus dipelajari oleh para siswa. Artinya dari proyek P5 ini nantinya ini salah satu bentuk kurikuler juga di dalamnya itu. Jadi ada beberapa tema-tema yang ada di dalam proyek. Sebenarnya sama. Ya, proyek-proyek ini sangat-sangat menarik bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah student center learning, jadi berpusat pada siswa nantinya proses pembelajarannya itu. Artinya sekarang anak-anak sekolah itu nggak hanya datang, masuk kelas, mendengarkan guru menjelaskan, Iya. tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi dia hanya 60% itu melaksanakan intra, 30%-nya dia adalah melaksanakan kurikuler, 10%-nya dia melaksanakan adalah ekstrakurikuler. Jadi ini lebih banyak mereka pembelajaran di luar ruang nantinya, di dalam proyek-proyek itu tadi yang ada di proyek B5 itu tadi. Kemudian kalau yang 60% pun dia banyak juga di praktikum, dan ini mereka lebih banyak di luar daripada di kelas itu, seperti itu. Keren sekali. Iya. Pak Andre, boleh dong kita di-spill proyek P5-nya dari SMA Wijaya Putra itu apa saja? Jadi kalau di proyek B5 itu kan kita diberikan beberapa tema. Jadi kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12. Tadi proyek P5 ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kearifan lokal, kemudian ada kewirausahaan. Ini sangat menarik sekali, di tiga ini menarik, ada suara demokrasi, ada kebinekaan. Lah ini adalah tema-tema yang harus dikerjakan oleh para siswa. Jadi proyek ini sudah temanya nanti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Itu kita diberikan kebebasan kepada kurikulum tersebut untuk melaksanakan. Itu enaknya di situ. Jadi anak bisa mengembangkan sendiri, anak merencanakan proyeknya apa yang dilakukan anak-anak ini. Wah, keren sekali Pak Andre. Ya. Pak Andre, artinya mahasiswa ini juga diberikan kemerdekaan untuk belajar di luar kelas. Iya, betul. Berarti sama dong dengan di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus. Iya. Itu banyak sekali programnya. Nah, kaitannya dengan
Pak Andre di sekolah memiliki kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Kami juga memiliki kegiatan MBKM. Pertanyaan saya Pak Andre, apakah ada kolaborasi dari kegiatan ini antara kurikulum Merdeka Sekolah dan MBKM di UWP? Kita sudah ada kolaborasi juga sebenarnya, ada kerjasama juga dengan UIB. Ada beberapa fakultas kita yang ada fakultas pertanian, kemudian fakultas teknik, kemudian psikologi, ada fakultas bahasa Inggris, kemudian ada fakultas fisip. Wah, Kita kerjasama seperti itu. Tapi di situ ada beberapa kolaborasi pembelajaran. Contoh kalau kita ada agribisnis kalau di pertanian. Nah, ini kita mendapatkan beberapa hal. Jadi kalau kita kaitkan dengan proyek, di situ ada kewirausahaan yang muncul, yaitu dari hidroponik. Nah, ini sangat menarik bagi para siswa kami untuk belajar hidroponik. Jadi hidroponik ini mulai dari menanam, mulai dari pembibitan, pindah tanam sampai besar. Dan itu mereka sendiri yang merencanakan. Lah, kolaborasi ini kebetulan ada asistensi mengajar dari pihak universitas ke kita dapat juga akhirnya kita kolaborasi, kita diberikan kepada universitas utamanya pada pertanian. Kita dapat banyak dari situ, anak belajar, akhirnya dia tahu ini manfaatnya banyak banget gitu. Apalagi kita berbasis pada riset kalau di SMA Wijaya Putra. Berbasis pada riset ini pun kita akhirnya dapat. Jadi dapat di dalam, kan di sini kalau dekat perkotaan paling enggak urban farming yang kita lakukan. Tapi kita konsepnya pada eduflora and edu hybrid. Jadi kita ambil pada SDGs di Sustainable Development Goals. Kita arah kita ke sana. Jadi ke pangan sama di energi baru terbarukan. Ini yang dilakukan di SMA. Jadi kita ngemas. Apakahnya itu tidak di Fakultas Teknik kita dapat juga Internet of Things nanti. Wow, dari Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra. Ini Keren sangat sekali. menarik. Ini kita kolaborasikan dengan yang ada di pertanian. Kita dapat juga, apalagi energi terbarukan melewati solar cell. Jadi biasanya kita pakai listrik, sekarang kita pakai energi sinar matahari. Ini yang kita lakukan di sini. Ini juga proyek. Jadi anak-anak juga mendapatkan materi tersebut. Tapi bukan hanya hidroponik aja, tapi bagaimana nanti cara menulis makalahnya, akhirnya menjadikan ilmiah. Jadi anak-anak mungkin bisa perbandingan. Ini kalau menggunakan pupuk dan tidak menggunakan pupuk bagaimana. Ini salah satu bentuk proses-proses riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau lebih mendalam lagi ya dia tinggal melanjutkan lagi aja ke S1 ke universitas yang lebih mendalam. Ke Universitas Wijaya Putra ya, betul Pak. Loh. ini salah satunya adalah seperti itu yang dilakukan oleh kita. Jadi ditambah juga kalau dalam komunikasinya kita kerjasama dengan Fakultas Bahasa Inggris. Wow. Nah, ini kita sekarang ini ada English Camp nantinya juga. Kita kerjasama dengan Fakultas Bahasa Inggris. Jadi setelah itu nanti baru kita ada tes TOEFL untuk anak-anak. Pak, kompleks sekali ya ternyata kolaborasi ini ya. Di semua kegiatan yang ada di SMA ini bisa berkolaborasi dengan fakultas-fakultas di UWP. Iya, jadi kan ada kelas 10 belajar tentang fisika, biologi, kimia, kemudian ada sosiologi. Lah kita punya saudara yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Lah di situ kita belajar tentang kearifan lokal. Kearifan lokal di situ juga muncul. Contoh kemarin kita ada di daerah Hendrosari. Di situ ada Lontar Sewu. Kita anak belajar di sana bersama dengan Fakultas Fisip. Nah, di situ kita lihat itu ada entrepreneurnya, ada sosiopreneur, sosiopreneur. Lah ini penting. Nah, ini pembelajaran bagi anak sosiopreneur itu. Wah, ini nah, kalau anak pertama belajar tentang sosiopreneur, dia dapat itu soft skill. Jadi di samping proyek ini, anak-anak saya di SMA mendapatkan yaitu soft skill dari Universitas Wijaya Putra. Saya kemarin sudah ada nanti dari Internet of Things, ada website, ada agribisnis, dari Fakultas Bahasa Inggris dia sudah memberikan sertifikat TOEFL. Paling enggak di agribisnis juga memberikan sertifikat seperti itu.
Internet of Things juga memberikan sertifikat. Nah ini soft skill, jadi anak kami yang sudah keluar dia mendapatkan itu. Jadi ada kompetensi yang mereka dapatkan nantinya. Keren sekali. Artinya kalau di tempat SMA di Jawa Timur mengatakan itu adalah double track. Jadi sekolah SMA rasanya adalah SMK nanti, seperti itu. Nah ini yang sangat menarik di proses pembelajaran yang ada di Merdeka Belajar yang saat sekarang ini. Itu enak Bu. Keren sekali Pak. Iya. Jadi saya juga ini ya sangat terkesan Pak. Iya. Ternyata kolaborasinya sangat kompleks, iya, terintegrasi. Betul. Dan ini dapat secara menyeluruh. Benar. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang tersenggol gitu. Benar. Dengan saudara-saudara dari SMA Wijaya Putra. Benar. Seperti itu. Jadi juga itu memang kita profil pemuda profil Pancasila kita punya pendidikan budi pekerti tempat kita terintegrasi semuanya. Jadi kita sudah punya. Jadi anak bagaimana nanti pendidikan budi pekerti itu yang kita lakukan juga terintegrasi di proyek itu. Anak juga merencanakan buat perencanaannya bagaimana, apa yang dilakukan, kemudian hasilnya apa, nanti baru dikomunikasikan oleh peserta didik kami. Ini yang sangat menarik. Pak Andre, kolaborasinya sangat banyak, iya, sangat terintegrasi dan keren sekali. Betul. Pertanyaan saya Pak Andre, jadi siapa yang mendampingi atau yang ikut serta mahasiswa dari UWP ya Pak ya? Iya. Siapa yang mendampingi dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan SMA? Ini ada asistensi mengajar yang dari universitas itu. Jadi artinya dari mahasiswa yang melaksanakan. Jadi mahasiswa. Jadi kemarin kita ke Lontar Sewu juga ada mahasiswa FISIP, kemudian dari pertanian juga ada mahasiswa dari pertanian, kalau dari teknik juga dari mahasiswa dari teknik yang memberikan pembelajaran. Kalau bukan dosennya Pak? Bukan, jadi mahasiswanya. Kemarin untuk menguatkan atau karirnya anak itu juga ada dari Fakultas Psikologi. Karena itu kan juga salah satu soft skill mereka. Karir juga penting. Ini lo penting yang dari proyek-proyek itu yang nantinya kamu bawa. Ini kamu bawa ke masyarakat nantinya atau kamu melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, itu kamu juga bermanfaat begitu, apalagi makalah. Karena kalau kita sudah bisa riset, kita bisa menulis berbentuk riset makalah, itu nanti dia akan melanjutkan studi itu lebih enak. Apakah hanya itu? Tidak. Bahkan kalau anak-anak peserta didik juga menemukan hal itu, dia akan membuat kafe malahan. Nah, itu setelah dia meneliti dari situ, itu kan salah satu kewirausahaan. Iya, betul, belajar dari situ. Jadi ini kok ada peluang di situ. Lah ini makanya saya mengatakan sociopreneur bagi itu salah satu bentuk yang paling penting. Keren sekali Pak. Memang di Universitas Wijaya Putra Pak, harapan kami adalah mahasiswa ini memiliki jiwa-jiwa sociopreneur. Itu. Jadi misalkan di hidroponik tidak hanya belajar membudidayakan hidroponik, memasarkan sebagai seorang entrepreneur, tapi juga memberikan dampak atau memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan di sekolah itu ya Pak. Betul. Itu yang sangat menarik bagi kita. Saya merasakan ini kok larinya ke trainer. Akhirnya sosialnya juga ada. Kita bukan hanya itu aja, tapi namanya teman-teman yang ada di SMA lain juga sangat menarik. Kok menarik ini? Ayo harus iri ya, harus iri ya. Jadi dari SMA lain juga itu menarik akhirnya. Kepinginnya juga seperti ini. Ini loh yang kita lakukan sebenarnya di sini harus memiliki kewirausahaan yang baik. Karena anak keluar paling tidak harus ada soft skill. Karena kan kalau kita ngomong tentang diferensiasi, memang pembelajarannya kan beda-beda. Nah ini ada yang suka ini, minatnya ini kan seperti ini. Jadi kita mempersiapkan kepada peserta didik untuk pembelajaran yang student centered berbasis pada siswa itu sendiri. Apalagi melewati proyek-proyek B5 ini sangat menarik banget. Tetapi ini ya Pak ya, artinya kolaborasi ini dampak yang diberikan dari Universitas Wijaya Putra. Artinya bukan hanya dosen saja. Dari pembicaraan ini saya tangkap bahwa mahasiswa juga mampu mendampingi, mampu memberikan pelatihan atau materi kepada siswa. Nah ini yang sangat menarik. Saya dapat bahwa saya kira selama ini hanya dosen Pak
Loh. yang mampu melakukan pendampingan, Iya. melakukan pemberdayaan. Ternyata mahasiswa juga bisa. Keren sekali. Jadi mahasiswa itu sangat-sangat cocok dengan peserta. Adik-adik didik. seneng nggak Pak? Adik-adik siswa seneng nggak adik ada siswa mbak tambah- masnya mahasiswa? Malah seneng dia. Oh, iya, Dia iya. lebih dekat. Kemarin contohnya kayak hidroponik. Itu tambah lebih dekat sekali dia. Jadi caranya bagaimana? Malah dicari dia. Mana kok nggak? Misalkan dia tidak hadir ditunggu. Kadang sama di WA. Oh, Di situ gitu juga ya. proses-prosesnya itu sangat-sangat menarik sekali itu. Utamanya kalau cara penjamuran tentang ini prosesnya bagaimana, untuk memberikan airnya bagaimana, ini terlalu dingin atau terlalu panas, nanti akhirnya nggak tumbuh nantinya akhirnya. Dan ini juga masalah bagi penanamannya. Keren ini sekali, Pak. sangat-sangat menarik sekali kalau kita lakukan seperti itu. Dan ini ada kolaborasi juga di tempat kita itu, di teknik, sekolah, pertanian, ada tempat rooftop itu untuk pembelajaran yang di situ itu sangat-sangat menarik untuk praktikum di situ. Berarti ini ya Pak ya, saya mewakili ya Pak Iya, ya, betul. dampaknya terasa ya Pak ya. Iya, itu sangat-sangat terasa. Dan bahkan juga dari sekolah juga ada sudah yang mau kerjasama dengan Fakultas Teknik Formal untuk tentang belajar hal tersebut. Wow. Baik itu energi terbarukan, bagaimana internet itu sudah mulai. Berarti informasi dampak dari kolaborasi ini sudah sampai keluar Sudah sebenarnya. sekitar sini ya Pak ya. Sekitar sini tinggal bagaimana nanti saudara kami bisa menangkap hal tersebut. Wah, keren sekali. Bapak Andre, aduh waktunya ini Iya. sangat terbatas Iya. karena pembicaranya sebenarnya masih panjang dan masih seru Pak Iya, Andre. Ibu. Jadi dampaknya ini dari apa yang sudah dilakukan oleh dosen, mahasiswa. iya. Saya sangat bersyukur Pak, ternyata memiliki dampak yang positif untuk banget. SMA Wijaya Putra. Iya. Pak Andre, terakhir saya minta closing statement Pak Andre Iya. di podcast Cerkam kali ini. Iya. Jadi untuk para teman-teman juga yang ada di SMA lain, ayo bergabung dengan kami yang ada di UIP. Tentunya banyak kompetensi skill yang harus diberikan kepada teman-teman yang ada di SMA yang baik di Surabaya maupun di luar Surabaya. Ini tentunya kita harus bergabung, paling tidak kita dapat yang namanya double track atau sekolah SMA rasa SMK. Ada kompetensi skill yang harus diberikan kepada peserta didik kita agar ketika dia sudah keluar itu memiliki skill. Itu mungkin dari saya. Keren sekali. Terima kasih Iya, banyak Pak terima Andre. kasih, Bu. Semoga kolaborasi ini antara Universitas Wijaya Putra dengan SMA Wijaya Putra dapat terus terlaksana dan memberikan dampak yang positif untuk sekolah. Iya, paling tidak itu. Iya. Makanya di tempat kami juga ada pendidikan budi pekerti yang saya sampaikan tadi, tetap terintegrasi dengan pendidikan budi pekerti di tempat kita, tentang peduli, tanggung jawab, dapat dipercaya. Ini juga pendidikan yang harus melekat di dalam diri anak-anak untuk menjadikan orang yang dewasa dan bertanggung jawab nantinya, dan dapat dipercaya menjadikan orang yang jujur. Ini yang perlu yang saya sampaikan Keren tadi sekali. dari Project P5 itu tadi. Oke. Merdeka Belajar, suatu program yang dicanangkan oleh kementerian dan ternyata luar biasa keren ya Pak ya. Keren sekali. Baik, terima kasih Pak Andre sudah bersedia mampir kita undang ke Cerita Kampus. Iya Bu. Semoga sukses untuk Pak Andre, Ya, sehat selalu. Terima kasih Pak Bu. Andre. Terima kasih Terima kasih, teman-teman Bu. semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast Cerkam Universitas Wijaya Putra.